Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazilah Khomsa sebagai moderator pada pembekalan hari ini, dan juga sebagai pembekalan dari kelompok 13 dalam mata kuliah hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Yuisman MPDI, yaitu kami akan membahas sebuah makalah yang berjudul tentang krisis ilmu dan ulama. Saya bersama rekan saya yaitu Saudari Fauzia akan memaparkan materi-materi dari makalah kami. Baiklah, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Satu, redaksi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun wa ilmin yantafa'u bihi aw waladun sholih yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasul bersabda, apabila meninggal atau mati anak Adam, manusia, maka terputuslah amal perbuatannya, amal kebaikannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Di sini kita ada 3 kosakata, yaitu inqata'a artinya terputus atau hilang, kemudian yang tafa'u yang berarti bermanfaat, dan yang ketiga soleh, baik. Baiklah, biografi perawi. Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Quraisy An-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 Hijriah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ulama'ul Amthal. Imam Muslim adalah penulis kitab Sahih dan kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya telah dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadis sejak masih kecil, yakni mulai pada tahun 218 Hijriah. Dalam perjalanannya Muslim bertemu dan berguru kepada banyak ulama hadis. Di antaranya bisa dibaca atau dilihat di makalah kami. Kemudian selanjutnya penjelasan hadis di atas. Dalam hadis ini dijelaskan tentang 3 hal yang akan mengalirkan pahala, ya, apabila seorang telah meninggal. Maka 3 perkara ini tidak akan pernah terputus walaupun yang melakukannya telah lama wafat atau meninggal, yaitu sedekah jariah seperti membangun pondok pesantren atau tempat ibadah seperti masjid, panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, sumur, jalan, dan lain-lain. Itu sedekah jariah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun sang yang berbuat itu telah lama meninggal. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, seperti contohnya seorang guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya, baik itu ilmu agama, ilmu tentang sosial, hukum, astronomi, dan lain sebagainya yang bermanfaat.
Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka selagi anak tersebut terus mendoakan orang tuanya, maka pahala tersebut akan tersampaikan kepada kedua orang tuanya. Inti dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa pahala akan sampai kepada orang yang sudah meninggal melalui 3 cara tadi. Kemudian anjuran untuk melakukan kebaikan yang pahalanya dapat mengalir terus-menerus. Kemudian keutamaan ilmu, menyebarkan dan mengajarkannya. Selanjutnya anjuran untuk mendidik anak-anak ya, supaya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, sehingga memiliki amal kebaikan dan bisa menjadi sebuah amalan yang tidak terputus. Selanjutnya masuk kepada B, bahaya krisis ilmu ya. Hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intaza'an yantazi'ahu minan nasi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi aliman ittakhadhan nasa ra'usan jahlan fas'alu fa'aftu bighairi ilmi fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dan menghilangkannya secara langsung dari manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mencabut para ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang bodoh. Maka mereka ditanya dan memberi fatwa, maka mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Di sini ada beberapa kosakatanya. Kemudian biografi perawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Muttafaqun alaih itu berarti ya 2 imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia 10 tahun, Imam Bukhari mulai menuntut ilmu. Beliau melakukan pengembaraan ke Baghdad, Naisabur, Rey, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Beliau memiliki banyak sekali guru. Imam Bukhari ini sangat terkenal akan kecerdasannya ya, dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Imam Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadis, yaitu kitab beliau yang diberi judul Al-Jami' atau juga disebut Sahih atau Sahih Bukhari. Dan juga Imam Bukhari ini wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Jadi pada malam hari raya beliau meninggal. Penjelasan dari hadis di atas ialah para ulama adalah pelindung dan penentram manusia di bumi serta sumber keutamaan dan kebajikan. Kabar gembira bagi ulama bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu mereka. Kemudian anjuran untuk menuntut ilmu dan memperbanyak jumlah para ulama agar masyarakat semakin mudah belajar agama. Kemudian barang siapa yang mengklaim sebagai ulama lalu berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka hal itu sama saja ia merugikan dirinya.
karena telah melakukan kebohongan. Jadi tidak bisa ulama itu mengklaim, oh saya ulama, tidak bisa. Karena ulama itu memang orang yang memiliki dedikasi dan ilmu pengetahuan di bidangnya. Kemudian kaum muslimin dilarang meminta fatwa kepada orang bodoh, itu juga sebuah larangan. Dan para ulama dilarang berfatwa tanpa dasar ilmu. Jadi fatwa harus didasari dengan ilmu, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fauziah, kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Fazil, yaitu ada di bagian C, keutamaan ilmu. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi alal ibadi ka fadli ala adnakum. Summa qala Rasulullah innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlata fi khujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan. Hadis ini menerjemahkan dari Abi Amamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah bagaikan keutamaan diriku atas kalian semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di liangnya dan ikan-ikan pun sungguh berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya anjuran untuk berbuat sesuatu yang banyak membawa manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Selanjutnya penjelasan dari hadis ini yaitu menuntut ilmu adalah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Terus selanjutnya anjuran untuk menghormati ulama dan orang yang menuntut ilmu serta mendoakan mereka dan mengingat ilmu. Selanjutnya ada di bagian E, yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ulama'u warasatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhaza bihi faqad akhaza bihazzin wafirin. Terjemahan dari hadis ini ialah, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Penjelasan dari hadis di atas ialah As-Syeikh Shalih Fauzan mengatakan, kita wajib memuliakan ulama muslimin karena mereka adalah pewaris para nabi, maka meremehkan mereka termasuk meremehkan kedudukan dan warisan yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meremehkan ilmu yang mereka bawa. Barang siapa terjatuh dalam perbuatan ini, tentu mereka akan lebih meremehkan kaum muslimin. Ulama adalah orang yang wajib kita hormati karena kedudukan mereka di tengah-tengah umat dan tugas yang mereka emban untuk kemaslahatan Islam dan muslimin. Bahwasanya dengan singkat hadis ini menjelaskan kita harus menghormati ulama, terus kita tidak meremehkan para ulama, terus kita diwajibkan atas menuntut ilmu. Yang sudah di bagian E, kita lanjut di bagian F, yaitu tercabutnya ilmu itu dengan wafatnya para ulama.
sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaqbidul ilma iztiza'an yantazi'uhu bil ibad, walakin baqabadil ulama hatta iza lam yubkil alimat takhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fasallu wa adallu. Jadi hadis ini menerjemahkan tentang sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba, akan tetapi Dia mencabut dengan diwafatnya para ulama, sehingga jika Allah tidak menyisakan orang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa. Tanpa dasar ilmu mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 100 dan Muslim nomor 2673. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 izin undur diri. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.